Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan sifat kebaikan penduga yang ketiga dan keempat, yaitu konsisten dan kecukupan. Minggu yang lalu telah kita pelajari penduga yang sifat pertama itu tak bias, yang kedua efisien, yang ketiga konsisten dan kecukupan yang keempat. Nah, minggu lalu kita juga sudah pelajari terkait dengan ketakbiasan kita bisa mendapatkan mean square error. Kemudian dengan efisiensi relatif, penduga dikatakan efisiensi memiliki ragam kecil dibandingkan dengan ragam penduga yang lain. Kita juga sudah mempelajari ketersamaan Cramer-Rao untuk menentukan batas bawah minimum, ya, batas bawah yang paling kecil di antara ragam-ragam penduga yang lain. Baik, kita lanjutkan pada sifat kebaikan penduga yang ketiga, yaitu konsistensi dan kecukupan yang keempat. Konsistensi merupakan sifat kebaikan penduga terkait dengan ukuran sampel. Semakin besar ukuran sampel, ini idealnya ya, bahwa nilai penduganya akan semakin mendekati nilai parameter. Jika n menuju tak hingga, maka penduga akan sama dengan parameter, maka akan diperoleh penduga yang konsisten. Ini beberapa ilustrasi bahwa semakin besar n, maka nanti penduganya akan semakin mendekati nilai parameternya. Ini merupakan sebaran penarikan contoh dari rata-rata sampel berukuran 6, 15, dan 30 dari sebaran normal. Rata-rata 50, ragamnya 5 kuadrat. Kita lihat untuk n sama dengan 6, ya, lebih tersebar. Kemudian semakin besar n-nya, yaitu 30, semakin berpusat pada mu sama dengan 50. Definisi konsistensi: theta entopi merupakan penduga konsisten bagi theta jika untuk bilangan positif epsilon sembarang akan berlaku limit peluang harga mutlak selisih antara penduga, yaitu theta entopi, dengan parameternya, yaitu theta lebih kecil sama dengan epsilon untuk n menuju tak hingga, itu akan sama dengan 1, atau ekivalen dengan limit peluang harga mutlak selisih antara theta n dikurangi dengan theta itu lebih besar dari epsilon untuk n menuju tak hingga, itu sama dengan 0. Theta entopi merupakan penduga dari sampel yang berukuran n. Theta entopi, penduga tak bias bagi theta, merupakan penduga yang konsisten apabila limit varian atau limit ragam theta entopi untuk n menuju tak hingga itu akan sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa penduga akan semakin akurat ketika n-nya bertambah. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan teorema Chebyshev, yaitu peluang G mutlak X minus mu lebih besar K sigma akan kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat. Anda bisa lihat Chebyshev ini juga di metode statistika. Kita tahu theta entopi merupakan penduga dengan sifat tak bias, maka theta entopi itu akan sama dengan theta, dan ragamnya var theta entopi. Sehingga dengan teorema Chebyshev kita bisa masukkan theta entopi minus theta lebih besar dari K akar var theta entopi kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat. Maka pada sembarang nilai positif epsilon dapat ditentukan K itu akan sama dengan epsilon per akar var theta entopi. Sehingga pada nilai K tersebut akan berlaku peluang, tadi kita masukkan K-nya ke dalam theta entopi minus theta lebih besar K kali akar var theta entopi. K-nya kita ganti epsilon per akar var theta n. Sehingga kita bisa peroleh
P theta entopi minus theta itu lebih besar kurang dari epsilon kurang dari var theta entopi per epsilon kuadrat. Jika kita limitkan var theta entopi untuk n menuju tak hingga itu akan sama dengan 0. Maka kita dapatkan P theta entopi minus theta itu lebih besar epsilon akan sama dengan 0. Ini merupakan definisi dari sifat konsisten. Ya, yang tadi kita sebutkan di awal di teorema. Jika ragam mengecil untuk n yang semakin besar, maka penduga akan bersifat konsisten. Misal, ada n sampel dari distribusi normal mu sigma kuadrat merupakan hasil pengamatan yang saling bebas dan menyebar normal, dan sama menyebar normal akan ditunjukkan rata-rata sampel X bar merupakan penduga konsisten bagi mu. Sebelumnya sudah terbukti bahwa X bar merupakan penduga yang tak bias dengan ragamnya sigma kuadrat per n. Nilai harapan dari X bar sama dengan mu karena tak bias. Kemudian kita buktikan apakah X bar merupakan penduga yang konsisten. Maka kita perlu cari limit ragam penduga tersebut, yaitu limit var X bar sama dengan limit sigma kuadrat per n. Untuk n menuju tak hingga, limitnya akan sama dengan 0. Karena limit ragam tersebut menuju 0, maka limit P X bar minus mu lebih besar sama dengan lebih besar epsilon akan sama dengan 0. Jadi X bar merupakan penduga yang konsisten bagi mu. Kemudian contoh kedua, ada dua sampel ya, X1 sampai Xn, Y1 Yn diambil dari distribusi normal. Untuk X1 sampai Xn dari normal mu1 sigma 1 kuadrat, untuk Y1 sampai dengan Yn dari normal mu2 sigma 2 kuadrat. Akan ditunjukkan apakah X bar minus Y bar merupakan penduga yang konsisten bagi mu1 minus mu2. Kita buktikan dulu apakah selisih antara X bar dan Y bar merupakan penduga yang tak bias bagi mu1 minus mu2, yaitu nilai harapan E mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar minus Y bar sama dengan mu1 minus mu2. Jadi X1 bar minus Y bar penduga yang tak bias. Kemudian konsistensi dapat diperoleh dengan limit ragam penduga sama dengan limit var X bar minus Y bar. Limit var X bar itu var X bar plus var Y bar, ini bisa dijumlahkan karena saling bebas tadi ya. Kemudian var X bar itu sigma 1 kuadrat per n, var Y bar sama dengan sigma 2 kuadrat per n. Kemudian kita limitkan untuk n menuju tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Jadi X bar minus Y bar merupakan penduga yang konsisten bagi mu1 minus mu2. Ya, ini diuraikan limit var X bar minus Y bar sama dengan 0 tidak lain dari limit P X bar minus Y bar minus mu1 minus mu2 lebih besar dari epsilon itu sama dengan 0. Oke, artinya jika lebih besar dari epsilon, peluangnya itu sama dengan 0. Artinya perbedaan X bar minus Y bar dengan mu1 minus mu2 bar lebih besar dari suatu angka sembarang epsilon yang positif itu akan sama dengan 0. Artinya bahwa antara X bar minus Y bar itu dekat atau mendekati mu1 minus mu2 ya, dengan peluang sebesar 1
untuk n menuju tak hingga. Oke. Kita akan pelajari beberapa sifat dari kekonsistenan yang berlaku bagi penduga yang merupakan fungsi dari penduga lain yang lebih sederhana. Misalkan Tn adalah penduga yang konsisten bagi theta atau konvergensial cara peluang menuju theta, maka akan berlaku nilai harapan theta n sama dengan theta dan limit var theta n sama dengan 0 untuk n menuju tak hingga. Pxn minus theta harga mutlak itu akan lebih besar dari epsilon sama dengan 0, dan theta n aksen merupakan penduga yang konsisten bagi theta aksen atau konvergen secara peluang menuju theta aksen, maka nilai harapan theta aksen topi n itu sama dengan theta aksen atau limit var theta aksen n topi sama dengan 0, atau peluang theta n topi minus theta aksen dalam harga mutlak lebih besar dari epsilon sama dengan, dan maka akan berlaku hubungan maka theta n plus theta n aksen, theta n topi plus theta n aksen topi penduga yang konsisten bagi theta plus theta aksen. Begitu pula untuk perkalian theta n topi theta n aksen topi penduga yang konsisten bagi theta kali theta aksen. Kemudian yang ketiga, pembagiannya itu juga akan konsisten theta n topi per theta n aksen topi konsisten bagi theta per theta aksen dengan syarat theta aksen tidak sama dengan 0. Begitu pula dengan akar dari theta n topi merupakan penduga yang konsisten bagi akar theta jika peluang theta n topi lebih besar sama dengan 0 sama dengan 1. Jadi misalkan x1 sampai xn IID normal mu1 sigma 1 kuadrat, dimana nilai harapan x sama dengan mu1, nilai harapan dari x kuadrat sama dengan mu2, nilai harapan dari x4 sama dengan mu4, yaitu momen pertama, kedua, dan keempat. Maka var x sama dengan mu2 minus mu1 dikuadratkan, var x kuadrat sama dengan mu4 minus mu2 dikuadratkan. Akan ditunjukkan apakah S kuadrat merupakan penduga yang konsisten bagi sigma kuadrat, di mana S kuadrat sama dengan 1 per n minus 1 sigma x minus x bar dikuadratkan. Maka struktur penduga tersebut merupakan jumlah dari dua penduga lain yang lebih mudah dibuktikan sifat konsistensinya, yaitu kita uraikan dulu S kuadrat itu menjadi n per n minus 1 per n sigma xi minus x bar dikuadratkan. Ini kita peroleh ada dua suku ya, selain suku pengalian per n minus 1, yaitu seper n sigma xi kuadrat dan x bar. Kita akan buktikan konsistensi untuk masing-masing suku, yaitu yang pertama sigma xi kuadrat per n itu merupakan mu2 topi, momen keduanya adalah mu2, sehingga nilai harapan mu2 topi sama dengan mu2, dimana mu2 topi merupakan artinya bahwa mu2 topi merupakan penduga yang tak bias bagi mu2. Selanjutnya kita akan lihat konsistensinya. Setelah tak bias kita buktikan konsistensi untuk mu2 topi, yaitu limit var mu2 topi untuk n menunjukkan sama dengan 0. Kita gunakan var xi kuadrat sama dengan nilai harapan xi pangkat 4 minus ekspektasi xi dikuadratkan sama dengan mu4 minus mu2 dikuadratkan, sehingga var-nya sama dengan kita masukkan var xi kuadrat sama dengan mu4 minus mu2 dikuadratkan, kita kalikan dengan kita jumlahkan sebanyak n, jadi n mu4 minus mu2 dikuadratkan per n kuadrat sama dengan mu4 minus mu2 dikuadratkan per n. Kemudian kita cari limitnya, limit mu4 per minus mu2 dikuadratkan per n itu sama dengan 0, sehingga mu2 topi merupakan penduga yang konsisten bagi mu2.
Kemudian kita buktikan konsistensi untuk suku yang kedua, yaitu kuadrat dari rata-rata sampel. Kita tahu bahwa X bar merupakan penduga yang konsisten bagi mu1. Ya, telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga sesuai dengan teorema, kita akan buktikan bahwa jika dua suku tadi konsisten, merupakan penduga yang konsisten juga bagi penduga parameter penjumlahan dua penduga tadi. Ini kita buktikan X bar kuadrat penduga yang konsisten bagi mu1 dikuadratkan. Nah, dari teorema tadi maka theta n topi plus theta n aksen topi penduga yang konsisten bagi theta plus theta aksen. Suku pengali tadi n per n-1 akan mendekati 1 untuk n menuju tak hingga. Sehingga 1 per n sigma x kuadrat minus x bar kuadrat merupakan penduga yang konsisten bagi mu2 minus mu1 dikuadratkan yang tidak lain sama dengan sigma kuadrat. Sifat berikutnya adalah sifat kecukupan atau sufficient. Sifat penduga di mana penduga atau statistik yang dibentuk memuat semua informasi untuk menduga parameter. Kita akan gunakan konsep data reduction, yaitu informasi dari statistik itu sudah cukup untuk menyimpulkan nilai parameter tanpa harus melihat data. Ya, IPA. Misal pada n sampel berasal dari sebaran normal, maka nilai jumlah dari sampel tersebut yaitu sigma xi merupakan informasi yang cukup untuk menyimpulkan tentang nilai mu. Jadi walaupun nilai setiap pengamatan di dalam sampel tidak diketahui, dengan informasi sigma x itu sudah cukup bagi peneliti untuk menyimpulkan nilai. Misal pada percobaan Bernoulli dilakukan sebanyak 10 kali. Ya, xi nya 1 sampai n, menilainya untuk Bernoulli hanya ada 2 kemungkinan, yaitu gagal dan sukses 0 atau 1. Hanya sebesar 10, maka kita bisa peroleh sigma x atau sama dengan t yang sama dengan sigma x sama dengan 5. Nilai ini diperoleh dari 5 sukses, ya, tanpa peduli urutan perolehannya. Pokoknya sigma x sama dengan 5, ada 5 sukses. 5 sukses ini merupakan informasi yang cukup mengenai peluang sukses P dari percobaan tersebut, 5 dari 10. Walaupun hasil pengamatan tidak dipunyai lagi selama T itu masih tersimpan, maka peluang sukses tersebut tetap dapat Contoh yang lain, misalkan ada n sampel dari sebaran normal, sigma xi merupakan informasi yang cukup untuk menyimpulkan nilai mu. Jadi walaupun nilai setiap pengamatan dalam sampel tidak diketahui, dengan informasi tersebut peneliti tetap dapat menyimpulkan nilai mu. Beda dengan median sampel, belum cukup untuk menyimpulkan mean populasi, perlu melihat nilai dan urutan setiap pengamatan. Ya, jadi untuk rata-rata itu merupakan penduga yang cukup, sementara median belum cukup karena kita tidak bisa menghitung mean sampel, mean populasi tanpa mengetahui kita tidak bisa memperoleh mean sampel hanya dari informasi median, karena untuk menghitung mean sampel memerlukan nilai dan nilai dari pengamatan tersebut. Nah, dari beberapa contoh tadi, maka definisi kecukupan yaitu sebuah statistik T sama dengan T x1 sampai xn dikatakan statistik cukup bagi theta jika peluang x1 sampai xn dengan t sama dengan t itu yaitu px1 sampai dengan x1 sampai xn sama dengan xn bersyarat t sama dengan t, peluang bersyarat ya itu sama dengan px1 sama dengan x1 sampai dengan t sama dengan t per pt sama dengan t, tidak tergantung pada theta untuk sembarang nilai. Itu merupakan isi kecukupan. Jadi misalkan ada percobaan Bernoulli dengan T-nya sigma xi merupakan statistik cukup bagi P karena Px1 sama dengan x1 sama dengan xn sama dengan xn plus T sama dengan T itu tidak tergantung pada P. Ya, jadi misalkan ada
ada satu sejumlah T dan ada nilai 0 sejumlah N minus T. Untuk yang bernilai 1 dengan peluang P, untuk yang bernilai 0 peluangnya 1 minus P. Sehingga kita bisa peroleh peluang gabungan antara X dengan T sama dengan PT per 1 minus P pangkat N minus T. Untuk penyebut dari peluang bersyarat PT sama dengan kemudian T, kita masukkan ke definisi dari kecukupan tadi, kita peroleh hasilnya minus P peluang bersyarat X bersyarat T itu 1 per N minus 1 T merupakan jumlah dari percobaan. Dalam hal ini tidak melibatkan P sebagai binomial, sehingga kita dapat membuktikan bahwa T yang sama dengan sigma X ini merupakan statistik cukup bagi. Contoh berikutnya adalah ada 2 sampel dari populasi yang menyebar puasang dengan fungsi peluangnya sebagai berikut: lambda pangkat X per X faktor E minus lambda. T-nya merupakan sama dengan sigma X, ini merupakan statistik cukup bagi lambda. Kita akan buktikan bahwa sigma X merupakan statistik cukup bagi lambda dari kedua variabel tersebut. Karena kedua variabel tersebut saling bebas, maka peluang gabungan X1 dengan X2 itu sama dengan perkalian dari peluang fungsi peluang puasang, yaitu lambda pangkat X1 plus X2 per X1 faktorial kali X2 faktorial E pangkat minus 2 lambda. Dan gabungan dari X dengan T sama dengan lambda pangkat T X1 faktorial T minus X1 faktorial E pangkat minus 2 lambda. Ya, itu ketika T sama dengan X1 plus X2 yang sama dengan, sehingga T-nya sama dengan X1 plus X2 sama dengan T, itu jumlah dari dua variabel puasang yang menyebar puasang dengan parameter jumlah dari parameter masing-masing variabel, yaitu 2 lambda. Sehingga PT sama dengan T itu sama dengan 2 lambda pangkat T per T faktorial. Kemudian dari definisi peluang besar diperoleh hasil seperti ini. Kita masukkan ya, gabungan antara X1 dan T. Nah, dengan demikian terlihat bahwa T yang sama dengan X1 plus X2 sama dengan T tidak lagi diperlukan informasi lain untuk menduga nilai lambda, karena di X12 besaran T itu tidak tergantung lagi pada parameternya, yaitu lambda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.